tangan-tangan usil gitu tangan-tangan loh. panjang. Ya, sekarang aja sepeda dijambret. Listen, 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 listen. Oke, healthy people, welcome back lagi sama gue Paul di sini, dan kali ini gue bawa satu narasumber yang mungkin agak beda dibanding narasumber yang lain. Kita langsung kenalin aja, silakan. Halo, happy people, terima kasih buat mengundang saya. Nama saya Deki Sugitong. Oke, experience saya lebih banyak di bidang learning and development. Saya juga mempunyai pengalaman di L&D dari beberapa hospital industri, seperti hospitality industry, di hotel, kemudian di salah satu mega gym, dan terakhir saya menjabat juga sebagai L&D di salah satu Inggris institusi di Jakarta. Jadi pengalamannya banyak ya? Ya lumayan, saya sudah 10 tahun lebih mendalami learning and development. Nah kenapa dengan learning dan leadership? Learning sama leadership ya. Ada beberapa orang banyak yang mengatakan kalau leadership itu banyak yang born to lead. Jadi orang-orang lahir pun sudah ketahuan mereka punya karisma untuk memberikan leadership. Tapi kalau menurut saya, leadership itu hubungannya dengan training adalah untuk supaya orang itu bisa memberikan leadership, happy people, kita pun namanya training. Karena memang beberapa orang itu memang sudah punya karisma. Ya contohnya kalau mungkin kita lihat beberapa tokoh dunia ya, seperti salah satu dari seseorang yang saya admire, itu Steve Jobs ya. Memang dia sudah terlihat itu leadershipnya. Tapi menurut saya dengan dia seperti yang menjadi sekarang itu, menjadi kayak dulu seperti itu ya, dia juga butuh namanya training. Itulah kenapa menurut saya training itu penting, karena di training itu akan memberikan sedikit konsep apa itu leadership. Karena banyak orang mungkin merasa yang mereka itu, saya sudah jadi leader kok, saya tahu apa yang saya lakukan kok. Sebentar, jadi leader atau jadi bos? Nah itu sebentar itu, karena mereka pikir adalah leader itu sama dengan bos. Sebenarnya bos itu beda sama leader. Ya kan, pikiran mereka adalah kalau saya yang lead pasti semua bagus. Belum tentu. Apakah yang dipakai adalah cara-cara bos atau leader? Ya kan, karena kalau kita lihat di internet banyak banget kok apa itu bedanya bos sama leader. Ya gitu loh. Ya terus terang kalau misalnya pengalaman saya melihat di salah satu tempat kerja saya dulu, mereka itu mendefinisikan dirinya sebagai seorang leader, tapi sebenarnya mereka adalah bos. Jadi kayak serigala berbulu domba. Betul seperti itu, serigala berbulu domba ya. Iya, makanya mereka bilang saya bisa kok ngelit orang, tapi belum tentu. Ya, seperti itu. Itulah kenapa ketika menurut saya, ketika seseorang ingin ngelit gitu loh, coba dulu deh melihat baca-baca buku ya masalah leadership, atau mungkin ikutan training leadership banyak kok gitu loh. Karena kan menurut saya milenial itu mereka beda cara untuk leadershipnya. Kalau mungkin zaman-zaman saya dulu ya sebagai seorang yang mungkin dari zamannya Gen Y ya, dibilangin iya pak. Tapi anak-anak sekarang millennials dibilangin dibilangin kayak begitu, baperan. Baperan. Setelah itu mereka ya udahlah, dengan aku resign aja gitu loh. Ya kan, nggak peduli nantinya seperti apa, karena itu pengalaman saya sih gitu loh. Banyak yang di salah satu tempat kerja saya dulu, saya melihat seperti itu, banyak yang diberikan leadership seperti itu, dikasih fear leadership kalau menurut saya, akhirnya mereka pada resign, bawa emosi gitu loh, ya kan. Nah, menurut saya adalah untuk lead millennials itu ada cara-caranya kok, dan itu banyak yang bisa didapatkan dari buku-buku atau dari training seperti itu. Yang itu
Jadi memang erat hubungannya menurut saya ya antara leadership sama training ya. Kita itu nggak bisa dipisahin ya. Menurut saya iya. Karena banyak orang yang bilang, saya bilang tadi, banyak orang yang bilang, oh people are born to lead. Menurut saya memang beberapa ada seperti itu, tapi mereka juga pasti akan mendapatkan knowledge juga dari buku, dari beberapa mungkin training atau seminar untuk mereka bisa menjadi seorang leader. Ingat ya, leader bukan bos. Ya, seperti itu. Yes. Paham. Ya, itulah makanya saya dulu enjoying banget yang namanya memberikan training leadership. Karena memang kalau saya lihat dari beberapa orang itu lucu-lucu gitu loh caranya. Ada yang bilang pakai leadership paling oke. Ada yang bilang di mixing segala macam. Ya menurut saya di mix oke lah gitu. Ada kalanya memang kita melihat staff kita itu enggak melulu memakai leadership yang memang kita yang kita berbaik hati tuh mungkin bisa kita mix lah gitu loh. Ada kalanya mungkin ada beberapa orang juga yang memang harus kalau saya bilang sedikit dipecut. Jadi banyak caranya ya. Ada caranya, banyak caranya. Tinggal pintar-pintarnya aja seorang leader itu untuk bisa mix antara mungkin leadership yang dia pakai sekarang dengan leadership yang untuk millennials. Seperti itu kalau menurut saya. Nah, kan tadi udah training lumayan lama ya. Ada nggak sih suka dukanya? Suka dukanya jadi trainer itu adalah, kalau misalnya pertama ada orang-orang yang kalau menurut saya yang know it all, orang yang tahu segalanya. Mereka datang tahu segalanya atau so tahu? Ya nanti dulu gitu loh. Ya mungkin mereka bilang tahu segalanya, atau mungkin kalau menurut saya mungkin sok tahu aja sih gitu loh ya. Nah, suka dukanya adalah itu. Kalau ketemu orang-orang yang mungkin tahu segalanya atau aka sok tahu. Ya gitu, yang mereka datang, ngapain lagi sih aku dapat ilmu ini, udah tahu caranya kok. Dan akhirnya mereka jadi pengacau di situ. Yang mungkin memberikan pertanyaan yang suka ngetas-ngetas si trainernya gitu loh, memberikan kalau ada yang ngomong nih, lagi ada salah satu partisipan yang ngomong, dia suka ngekat gimana seperti itu. Jadi itu yang menurut saya paling challenging, bagaimana menghandle orang-orang yang sok tahu itu atau tahu segalanya kalau menurut dia, atau mungkin yang senior. Iya. Karena kan yang senior dia bilang, aku udah tahu kok, ngapain lagi dikasih seperti ini, udah tahu kok. Nah itu jam terbang udah tinggi gitu ya. Betul yang nggak mau, situ kan cuma level staff. Saya udah manajer loh, udah lama loh, udah 20 tahun loh di sini loh gitu loh. Saya lebih tahu dari kamu. Ya, atau juga mungkin suka dukanya yang ketemu dengan partisipan yang udah tua-tua. Itu benar-benar deh yang namanya, aduh, mereka berpikir ini kok anak kecil yang ngajar ya. Tahu apa sih kamu? Apalagi kamu bukan dari perhotelan misalnya. Betul. Gitu loh. Kamu tahu apa? Ya, nah trik saya waktu itu adalah untuk ini aja, ya udah, kalau emang bapak tahu atau ibu tahu tentang ini, gimana kalau nggak bapak ibu saya undang aja untuk jadi co-facilitator, untuk bareng-bareng yuk ngajarin ke saya yuk gitu, sharing ilmunya. Iya benar. Gitu loh. Semuanya kan nantinya untuk kebaikan dari perusahaan kita. Dan akhirnya mereka setuju. Mereka setuju. Untungnya mereka setuju di situ. Dan akhirnya beberapa dari mereka itu bisa kok menjadi kayak co-facilitator saya ketika training. Ya terus terang saya memang bukan dari dunia perhotelan, tapi saya ngajar di dunia perhotelan. Ada beberapa mungkin bidang yang saya tidak ketahui, dan biasanya saya mengundang dari senior-senior itu untuk membantu saya dalam mengajar. Iya kan, jadi ibaratnya mereka tuh ya udahlah agak dianggap lah gitu loh, karena kan biasanya tuh orang-orang yang senior itu menurut saya ya senang kalau misalnya dibutuhkan. Kenapa? Dibutuhkan, senang kalau misalnya mereka suruh sharing ilmu. Mereka tuh senang karena mereka merasa kayaknya, wah aku di atas awan nih, dihormatin, ya kan gitu loh. Kalian semua kan orang-orang baru, kalian tuh semuanya saya orang lama gitu loh, saya lebih tahu dari kalian. Ya kan, tapi tidak semuanya seperti itu sebenarnya. But that's what they think. Itu yang mungkin mereka pikir adalah I know it all. Saya tahu semuanya.
Ya, I mean, I've been in this business for like 25 years. You're just a kid. Ya. Jadi ya udah. Jadi seperti itu ya. Betul, seperti itu. Jadi caranya adalah ya sudah, saya coba undang mereka menjadi co-facilitator. Ya, sama juga dengan pengalaman ya. Di salah satu mega gym lah gitu loh. Ada salah satu nih seorang manajer yang memang agak-agak old fashion ya, udah agak-agak tua ya. Tapi agak-agak berumur lah, agak-agak berumur lah, maaf, agak-agak berumur ya. Saya tidak boleh bilang tua di sini, happy people. Itu bahasa negatif kalau tua ya. Yang sudah berumur, yang menurut dia sudah malang melintang di dunia perjiman. Ketika saya undang dia untuk memberikan training di dunia PT, dan dia senang ya, dia share aja ilmu-ilmunya dia. Jadi disitulah yang saya lihat triknya adalah oke, untuk bisa mengengage orang-orang yang memang sudah senior ini, waktu di perusahaan saya dulu adalah untuk bisa mengengage mereka dalam training. Seperti itu. Jadi memanfaatkan. Betul. Ya, dalam hal ini juga saya mungkin dapat keuntungannya adalah saya lebih jadi tahu ilmunya juga gitu loh. Mungkin dari si senior ini jadi tahu seperti apa cara mengajar yang zaman sekarang. Jadi kita ya saling bertukar ilmu saja. Saling silang aja, sharing aja gitu. Oke, nah sekarang tentang masalah pandemi ini. Kan seperti yang kita tahu ya, pandemi ini kan masih berlangsung sampai hari ini. Betul. Ya kan. Nah, apa sih yang dirasain? Well, pandemi ini menurut saya adalah sesuatu pukulan yang berat buat saya, ya. Buat semua, betul. Bukan buat saya aja, buat semua ya. Tapi happy people juga harus tetap senang ya. Harus, kalau nggak senang repot ntar. Betul, kalau senang malah tambah sakit, malah nanti terkena virusnya. Ya, 2020 pandemi ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan, termasuk kepada saya juga yang di dunia perhotelan, yang kalau menurut saya pariwisata itu terkena imbas yang sangat besar, signifikan dari pandemi ini. Banyak teman-teman saya yang dirumahkan, banyak yang diputus kontraknya, ya karena kan memang bisnis hotel itu dari tamu yang menginap, atau mungkin dari banyaknya meeting juga, ya kan, akhirnya mereka, atau mungkin yang merit. Ya merit, betul. Ya mungkin yang merit, betul. Karena kan sekarang memang tidak boleh tidak ada aturan yang tidak memperbolehkan untuk berkumpul lebih dari 5 orang. Betul. Kalau tidak salah, ya. Pukulan yang berat. Dan itu terjadi juga sama saya. Saya kehilangan pekerjaan, ya, diputus kontrak dengan adanya pandemi ini. Jadi 2020 ini, pandemi ini, it will have a memory in my mind gitu loh. Ya, salah satu kejadian yang paling menurut saya paling kena nih. Paling kena nih, paling jelek nih. Tapi dari positifnya adalah dari pandemi ini buat saya adalah saya bisa jadi introspeksi diri. Mungkin zaman-zaman dulu kita hidup senang aja deh, kita kerja, dapat uang, ya kita bisa beli sesuatu yang kita inginkan, liburan kemana-mana. Tapi dengan adanya pandemi ini kita bisa introspeksi, ya. Kalau kita memang harus benar-benar itu pintar dengan finansial ini, biar nggak salah jalan. Biar nggak salah jalan, betul. Dan juga sisi positifnya adalah pandemi ini bisa membuat orang makin kreatif loh. Oke. Nah, ini yang disuka nih, tentang kreativitas nih. Ya kan? Nah, selama pandemi ini kan seperti yang kita tahu, ya kan, orang banyak yang dirumahkan, dan juga kan mereka lebih banyak untuk melakukan, ibaratnya mereka mikir yang lebih lah ya dari sebelumnya, karena kan ya mereka harus ya menghidupi keluarga kan. Nah, ini kan tentang masalah kreativitas. Nah, sekarang apa sih yang harus kita mulai nih di masa pandemi seperti ini? Oke, kalau menurut saya adalah berani kali ya. Berani dulu ya, karena memang ada beberapa orang yang menurut saya, aduh aku nggak berani nih untuk jualan.
Kalau zaman-zaman dulu, aku mah kayaknya nggak bisa jualan deh. Oke. Itu. Menurut saya keren itu sekarang harus hilang. Ya, kita harus bisa berani dulu untuk mengambil langkah. Contohnya adalah, ya kan, gitu loh. Contohnya adalah Happy People nih yang lagi ngomong sama saya. Enggak, saya iseng-iseng aja di sini. Gitu loh. Berani kan melihat sesuatu. Apa nih yang lagi in sekarang? Yang, ini yang lagi in. Bisa nggak ya saya? Pasti bisa. Berani dulu, kecemplung dulu. Bahasa dulu. Betul. Yang itu yang menurut saya. Jadi memang saya banyak lihat teman-teman saya yang tadinya itu tidak berani buat jualan, tidak berani usaha. Mau nggak mau pandemi ini memaksa mereka untuk lebih berani. Berarti melakukan hal di luar kemampuan mereka. Betul. Melakukan hal di luar kemampuan mereka, tapi tetap mereka juga harus kreatif. Yang salah satu contoh nih, yang menurut saya kreatif banget gitu loh. Minggu lalu saya lari di sekitaran Sudirman dan saya masuk ke belakang salah satu hotel berbintang 5 di Jalan Gatot Subroto. Di belakang. Oke. Yang pas saya lari, saya ngeliat itu tuh ada sungai di situ. Ada sungai. Kok ada ember-ember ya? Ada tali-tali ya? Pas saya lihat di embernya itu, kok ada menu? Jadi itu perkantoran, ada kali, sungai, ada perumahan penduduk. Oke. Ya, itu ada tali-tali semua yang menghubungkan antara si jembatan itu dengan rumah mereka. Oke. Ya, pas saya lihat di ember itu, kok ada menu di sini. Terus saya denger dong, di belakang nih ada satpam yang bilang, "Bu, satu yang ayam geprek ya." Oke. Siapa? Tariklah. Apa namanya? Bucketnya. Terus ibu masak, ditarik lagi bucketnya ke si bapak. Kreatif juga ya, dalam hal ini tuh kreatif banget gitu loh. Mereka tuh meskipun rumah mereka terhalang oleh kali, tapi buat mereka yang nama cari nafkah itu bisa. Oke. Berarti itu beneran social distancing ya? Sebenarnya banget karena itu udah nggak 1 meter ya, udah 5 meter kali ya gitu loh, misalnya sama si sungai itu ya. Dan saya mikir ibaratnya adalah sungai itu adalah pandemi. Oke. Ya, kalau misalnya si rumah makan kecil itu nggak berpikir gimana ya cara saya dapat uang ya, gimana ya saya caranya ya bisa memberikan nafkah buat anak istri saya ya. Oke. Itu nggak ada tali-tali itu. Nggak akan ada tali-tali yang menghubungkan antara si rumah makan itu dengan jembatan itu. Oke. Ya, nggak akan keluar kreativitas. Ya, jadi berani dulu deh. Ya udah, gimana kalau misalnya saya kasih tali aja nih yang menghubungkan antara tempat makan kecil saya dengan jembatan. Ya, saya buat aja sedikit ember untuk ditarik. Itu kan kreativitas. Iya, benar kreatif banget itu. Iya kan, karena mungkin ya mungkin orang-orang itu nggak tahu seperti apa buatnya, kayak gimana buatnya ya, tapi mereka ternyata buat berpikir, oh gini caranya. Yang penting mereka harus mencukupi yang penting kebutuhan betul mereka. Sampai akhirnya ada sekitar 5 atau 6 orang seperti itu. Oke. Ya, kreatif juga ya, saya mikir juga. Berarti Jadi yang lainnya ngikutin. kenapa? Yang lainnya ngikutin. Jadi saya mikir juga nih, Happy People, kita harus kreatif di pandemi ini ya, buat sesuatu yang unik, yang mungkin nggak kepikiran sama orang lain. Itu loh. Dan saya juga berpikir kayaknya juga saya harus lebih kreatif dalam hal ini. Oke. Itu ya, makanya saya ikutan hal seperti ini. Saya bisa sharing sama Happy People, saya bisa sharing juga sama dirimu, gitu loh ya. Kalau di sini emang kita untuk sharing di sini. Betul. Jadi menurut saya pandemi ini, Happy People, ada kalanya kita sedih. Buat saya it's okay not to be okay sometimes. Tapi jangan sampai yang namanya sampai terbawa ya. Iya, kita ke bawah, kita terjerumus, kita putus asa. Jangan. Saya juga ngerasain seperti itu kok, terus terang. Ya, 2 bulan terakhir ini saya ngerasain
susah banget ya mencari pekerjaan baru ya, saya putus asa banget. Tapi kadang-kadang saya mikir it's okay buat saya atau be okay, tapi saya harus tetap usaha. Karena saya yakin dengan usaha pasti nantinya akan ada hasilnya. Gitu loh. Mungkin memang tidak datang dengan cepat ya. Mungkin buat para job seeker yang lain seperti saya, mungkin punya pikiran, kok dia udah dapat kerjaan ya, saya belum ya, kapan ya saya dapat ya. Oke. Terus terang saya juga punya hal seperti itu. But then again, kita tetap harus positif. Yang pandemi ini dilihat sebagai pembelajaran buat kita semua. Ya, pembelajaran dalam hal kita harus lebih kreatif. Apalagi job seeker seperti saya harus menambah kompetensi. Ya, tidak hanya melulu di dunia training. Saya merambah ke dunia HR juga sekarang, menambah kompetensi buat saya. Oke, jadi ada 2 bidang yang didalamin. Betul. Jadi banyak belajar juga, sharing sama teman-teman. Hal seperti ini nih yang membuat kita itu lebih tough gitu loh. Betul. Ya kan, saya sebenarnya senang kok waktu diundang sama buat podcast ini, karena merasa buat saya, ada suatu kegiatan yang memang bisa distract my mind dari yang namanya pandemi ini. Oke. Ya, seperti itu sih kalau menurut saya. Jadi kalau dilihat pandeminya sebagai sesuatu yang sedih, jangan terlalu terpuruk deh. Gitu loh. Memang saya mengerti banyak juga teman-teman saya yang sampai saya lihat di LinkedIn saya nih, ada satu orang, seorang training manager lah di hotel yang sampai dia posting, saya sedih sekali. Saya menulisnya dengan menangis. Sudah hampir beberapa bulan ini saya mengirimkan CV ke beberapa tempat tapi tidak ada yang menerima, yang panggilan-panggilan. Sedangkan saya punya 2 anak remaja yang harus saya hidupi. Seperti itu. Seperti itu sampai ya ampun, sampai dia tuh kayak curhat gitu loh di LinkedIn. Itu loh ya, sebagai seorang teman ya kita harus memberikan support ya, apalagi sekarang itu banyak istilah yang beredar namanya toxic positivity. Oh iya betul ya kan? Betul. Gitu loh. Banyak hal itu yang beredar seperti itu. Contohnya kayak tenang aja pasti kamu bisa. Baru gitu aja lo udah drop gitu loh. Itu toxic positivity. Mungkin yang kita harapkan adalah, atau saya juga harapkan adalah, kalau kita lagi curhat, saya lagi curhat, mungkin kita ingin didengerin aja. Ya. Kita ingin mungkin nasihat yang memang berempati. Ya, saya mengerti dengan apa keadaan kamu, tapi dalam pandemi ini kita harus tetap bisa berjuang. Nih saya punya nih WA group nih, loker nih, coba deh kamu mau join di situ deh gitu loh. Ya kan, hal seperti itu yang mungkin kita inginkan, bukan yang baru gitu aja lu udah drop, malah ngejatuhin ya. Gitu. Atau mungkin juga yang dia bilang semangat ya. Ya pastinya semangat. Tapi gimana? Tapi how gitu loh menurut saya ya. Jadi ya kita saling support lah dalam hal ini. Bahkan di LinkedIn juga itu sesama job seeker kita saling support kok. Ya itu yang emang dibutuhkan kan? Betul, itu yang dibutuhkan. Karena kita nggak sendirian di sini. Ya, kita loh. That's why menurut saya kreativitas, berani, ya, dan positive thinking itu yang kita butuhkan di pandemi ini. Ya sama juga seperti saya, positive thinking aja deh gitu loh. Jalanin dulu aja. Memang sih mungkin job seeker itu seperti saya akan feeling like, gue padahal udah sampai ke owner loh, interviewnya loh, udah tinggi loh, tiba-tiba nggak jadi. Udah mau teken kontrak loh, tiba-tiba posisinya di hold, nggak jadi juga. Ya, I know, saya juga mengalami hal seperti itu loh, happy people. But then again, kita ambil hikmahnya aja. Kalau kita gagal dari suatu interview, bukan berarti kita jelek. Ya. Berarti ada sesuatu yang tertunda. Ya, atau mungkin perusahaan itu memang tidak, mungkin secara bukan yang dicari lah gitu loh. Bukan berarti kita jelek. Jangan beranggapan adalah kalau kita, gitu. Iya, kalau kita nggak masuk ke, kita nggak, maksudnya
kita nggak diterima. Jangan pikiran, aduh kok saya kayak nggak mampu ya di itu. Jangan, gitu loh. Itu hanya matter of cocok-cocokannya aja sih, gitu loh. Kita belajar dari mistake kita, dari apa yang kita lakukan kesalahan mungkin ketika interview kita belajar nih. Nextnya ketika interview lagi, well prepare ya. kita bisa well prepare. Itu sih kalau yang saya ambil dari pandemi ini loh. Menarik nih. Jadi emang topik ini agak beda dari topik-topik episode sebelumnya ya. Iya. Tapi kan ini kan kita juga healthy ya. Iya. Healthy itu kan tidak harus dari kita lihat dari tubuh juga dong. Betul, tapi dari Your pikiran. mind juga harus healthy. Ya, benar. Oke, nah tadi kan sempat bilang lari ya. Sempat suka lari. Iya betul. Salah Seminggu satu. berapa kali? Kenapa? Seminggu berapa kali? Seminggu mungkin saya bisa 3-4 kali ya. Apalagi di pandemi inilah. Salah satu mungkin hal yang saya lakukan untuk menghindari stres di saya adalah saya berlari. Supaya mendapatkan positive thinking, happy people gitu loh. Karena terus terang dengan melakukan hobi itu bisa ngedistract sedikit lah apa yang kita rasakan sekarang. Berlari dari kenyataan Ya, sedikit ya. bukan itu mah ya harfiahnya ya. Jangan juga lari dari kenyataan. Kenyataan harus dihadapi, happy people. Tapi hadapi dengan pikiran yang jernih, pikiran yang positif, dan yakin kita pasti bisa kok. Gitu loh. Ya, dan memang olahraga, running, salah satu yang saya lakukan ketika saya memang sedang capek-capeknya nih. Sebar-sebar CV ya, dan untuk juga menghindari supaya jangan terlalu putus asa dan akhirnya down, akhirnya kena deh gitu loh. Oke. Ya. Nah, jadi kan lari biasanya berapa lama? Biasanya sih ya 1 jam 1,5 jam saja lah gitu loh. Cuma buat sehat kok lari buat saya. Bukan, saya nggak mengejar apa namanya. Mengejar impian. Harus. Mengejar impian. Iya, oke. Oh, impian bisa dikejar pasti. Kita semua mengejar impian loh, happy people kalau menurut saya ya. Karena impian itu apa ya? Bisa jadi kenyataan kok. Betul. Gitu loh. Iya kan? Selama kita yakin nih. Selama kita yakin, kita bisa. Nothing is impossible menurut saya. Semua pasti bisa dijalanin. Dan it starts dengan namanya impian. It starts with a dream. Kita akan jadi apa sih nantinya? Oke. Ya, kejarlah impian itu. Oke, tapi ngejarnya bukan secara kita berlari ya gitu loh. Kejarlah dengan kreativitas, dengan positive thinking, dengan keyakinan kalau kita pasti bisa. Sama niat satu lagi. Kenapa? Niat, betul. Iya, niat itu udah pasti niat. Dan juga cari orang-orang yang support dengan impian kita. Nah, ibaratnya orang-orang juga lingkungannya positif ya. Betul, cari lingkungan yang positif. Oke, nah sekarang prepare untuk running tuh gimana biasanya? Prepare saya buat running. Nah kan sekarang lagi masa pandemi nih ya. Lagi pandemi, terus juga maksudnya kan pasti kalau kita running gitu kan pasti kan juga pakai masker. Oke. Ya kan? Nah, itu kan sementara kalau pakai masker kan susah ya napasnya. Itu gimana preparationnya? Well, itulah happy people. Terus terang, saya kalau lagi running, itu saya susah deh kalau pakai masker. Oke. Aduh, ngos-ngosan, nggak bisa nggak bisa maksimal. Tapi ya itu kan protokol kesehatan ya. Mau nggak mau memang kita harus pakai gitu loh. Tapi saya juga kadang-kadang suka lari di tempat yang sepi nih gitu loh, dekat rumah atau mungkin di GBK tapi sebelum jam 6 sore gitu. Itu masih jam-jam sepi ya? Masih jam-jam sepi. Ya saya running situ gitu. Tapi tetap ya cuci tangan, masker 3M. Ya, cuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker itu tetap harus dilakukan. Ya, seperti itu. Tapi tetap aja di masa pandemi ini kita nggak ngejar namanya aku mesti PB ya, mesti dapat personal best, nggak perlu kalau menurut saya. Ya, ibaratnya untuk kita sehat aja dulu. Ada saatnya nanti ketika pandemi ini mungkin sudah mereda ya. Saya nggak bilang selesai karena yang namanya pandemi semoga bisa selesai ya. Saya berharap semua bisa selesai. Tapi untuk sekarang ini kita harus hidup dengan
normal baru lah itu loh. Ya berlari dengan menggunakan masker seperti itu ya, tidak harus mengejar PB tapi mengejar kesehatan aja deh. Oke. Nah sekarang kembali lagi nih, kalau misalkan lari otomatis kita naik transportasi nih. Nah itu persiapan alat transportasinya untuk higienisnya juga seperti apa? Persiapan alat transportasi yang pasti adalah saya memang pemakai transportasi ya. Saya memakai bus ya gitu loh. Jadi kan banyak tuh di halte-halte tuh sebelum kita masuk itu kita udah harus cuci tangan segala macam dan masuk dengan memakai masker. Ya, dan kalau menurut saya kalau bisa sih masker kain ya yang 3 lapis ya gitu loh, karena memang terbukti lebih bisa untuk menghalau virus daripada masker yang biasa lah ya, yang scuba ya. Mungkin scuba ya, ikutin aja kata pemerintah gitu loh, pakai masker kain, cuci tangan pakai masker, dan kalau memang bus itu penuh ya jangan masuk dulu deh gitu loh, tunggu yang lain aja gitu loh, dan hindari berbicara ketika di dalam bus, terima telepon itu hindari aja gitu loh. Nah setelah keluar cuci tangan lagi. Oke. Itu jadi tetap bersih ya, tetap hygiene. Tetap harus hygiene ya, tetap harus hygiene. Ya siapa sih orang yang, ya saya yakin semua orang di dunia ini nggak mau kok terkena virus. Iya benar. Iya kan, gitu loh. Dan saya yakin mereka juga menjaga kesehatan kok. Ya mereka juga menjaga jarak sama seperti saya. Pastinya kan dengan kalau mereka menjaga jarak kan mereka terhindar virus. Ya kan, supaya nggak tularin lagi ke keluarga mereka. Betul, apalagi ya betul. Saya juga mungkin punya 2 orang tua di rumah yang sudah lanjut usia, yang saya juga nggak mau dong nularin mereka. Betul. Makanya ketika saya naik kendaraan umum, itu benar-benar harus protokol kesehatan jalan banget. Oke. Nah sekarang apa aja yang perlu dibawa nih, yang ibaratnya yang gears wajibnya yang selalu dibawa dalam tas tuh apa aja tuh kalau misalkan bepergian? Oke, yang pasti adalah di tas saya sana. Ya, oke. Yang pasti adalah masker. Itu dipakai udah pasti. Ya, saya juga punya 1 masker cadangan. Kalau masker ini mungkin basah atau bagaimana, ada di tas hand sanitizer. Itu harus selalu dibawa kalau menurut saya. Kemudian ya dompet pasti harus lah ya. Iya, kalau benar gimana? Ya kan? Iya. Dompet. Kalau mau belanja gimana? Ya kan? Belanja tetap ya belanja ya gitu loh. Walaupun ada di handphone kan aplikasinya, tapi tetap harus pakai bawa dompet juga buat jaga-jaga kan? Iya sih, tapi jangan banyak-banyak uang ya di dalam dompet toh. Emang sekarang kan dipermudah tuh oleh aplikasi. Iya betul. Iya, ada aplikasi dompet digital kan, gitu loh. Boleh bawa uang tapi jangan banyak-banyak. Kalau buat saya nggak terlalu banyak uang, bawa banyak di dompet ya, karena terus terang saya punya aplikasi dompet digital. Ya itu yang saya gunakan sekarang. Ya menghindari ini juga kan yang namanya tangan usil gitu loh. Panjang. Ya, sekarang aja sepeda dijambret. Ya kan? Iya. Sampai banyak orang yang kasih pengumuman di belakang tuh, di belakangnya tuh ada tulisan ditulis gitu. Tolong jangan jambret saya. Saya lagi latihan ikut kompetisi gitu. Ya Allah. Ya itu kan kreatif loh. Itu kreatif menurut saya. Kreatif juga, ya, itu kreatif, sesuatu yang kreatif gitu. Ya, kita mau olahraga. Tapi ya tolonglah olahraga kita tuh jangan diganggu dengan hal-hal yang kayak jambret lah segala macem gitu loh. Mereka tujuannya buat fun, dari stres ke fun, kena jambret mereka stres lagi. Betul. Ya itu kan mau sehat di pandemi ini. Sekarang musim banget namanya sepeda ya. Gitu loh. Saya juga sebagai biker sepeda. Juga? Iya. Saya juga butuh sesuatu yang aman dong. Karena kita mau sehat. Gitu ya, tolonglah dibantu gitu ya. Dibantu ya, masa gitu aja dijambret sih, ya ampun. Kalau mau jambret gitu. Yang lain gitu ya. Jangan lah, saya ngerti, kita ngerti lah. Memang hidupnya lagi susah gitu loh, mengerti gitu loh. Cuma be kreatif menurut saya. Be creative, be positivity, ya kan? Iya.
Ya, oke. Itu sih dari saya. Oke, nah sekarang ada saran untuk healthy people di masa pandemi seperti ini? Saran dari saya adalah khususnya buat mungkin happy people yang masih berstatus job seeker ya. Uh, em, Terus berusaha, ya. Terus mungkin happy people bisa juga mungkin masuk ke LinkedIn di sana. Oh, saya sebutin LinkedIn ya. Karena suatu platform memang itu hanya salah satu platform untuk profesional. Ya, untuk mungkin bisa mencari kenalan-kenalan baru, mungkin bisa melihat lowongan-lowongan baru, connect dengan orang-orang yang memang sejalan, connect dengan HR seperti itu ya. Kemudian juga mungkin bisa juga masuk ke beberapa grup WA yang lowongan kerja, karena sekarang tuh banyak banget. Iya benar. Banyak banget gitu loh. Saya aja mungkin ada sekitar 3 WA lowongan kerja, dan itu tuh bisa membuat saya itu semangat untuk mencari kerja. Ya. Nah, buat happy people yang memang terkena dampaknya seperti saya, apalagi yang dari perhotelan nih, ya, kita masih bisa kok melalui ini. Kita tetap semangat. Ya, makanya kita harus jangan putus asa. Oke. Sometimes yang saya bilang tadi, sometimes okay not to be okay, tapi jangan terlalu terbawa suasana. Ya, tetap sehat pastinya. Ya dong, olahraga tetap jalan. Betul. Ya, harus bisa jalan. Betul, bisa mungkin bisa kayak lari kayak saya mungkin, atau mungkin naik sepeda yang lagi in sekarang. Ya, nggak perlu begitu sepedanya deh. Nggak perlu ikut-ikutan. Aduh, aku kan pengen beli sepeda yang mahal itu gitu loh. Aduh, sekarang mah kalau memang kita masih punya rezeki, it's okay. Ya, nggak apa-apa ya. Tapi kalau memang masih belum ada rezeki, ya sepeda apapun bisa kok gitu loh. Asalkan memang niat kita pengen sehat. Asal jangan sepeda orang aja ya. Hah? Asal jangan sepeda orang. Jangan sepeda orang. Iya. Jangan ambil sepeda orang. Itulah. Itu ya. Jangan juga diambil ya. Jangan. Mau sehat kok ngambil sepeda orang, nggak bener. Niatnya udah jelek. Ya gitu. Bahkan olahraga di rumah juga banyak kok. Ya mungkin di YouTube aja sekarang itu banyak banget. Ya cara-caranya. Cara olahraga di rumah, yang gitu loh. Banyak yang bisa lakukan kok. Ya, yang penting adalah tetap semangat. Tetap semangat, betul. Surround yourself dengan orang-orang yang emang supportive. Ya, oke. Be creative. Buat saya, dan still positive thinking that we can survive from this pandemic. Yes, itu oke banget. Itu juga banget sama yang ini terakhir nih. Jadi memang kita harus survive dari pandemi ini dengan berbagai macam cara yang tadi udah disebutin. Betul. Gitu. Semangat yang pasti. Semangat. Oke, healthy people. Cukup sampai sekian. Cukup sampai ya episode ini. Nanti di episode berikutnya kita bakal akan hadirkan lagi satu narasumber lagi. Ya kita belum tahu siapa, nanti ditunggu aja episode berikutnya. Oke, thank you lagi udah datang. Thank you buat ngundang saya. Kalau thank you juga. Diundang lagi, jangan bosan-bosan. Siap, pasti dong. Kita harus semangat kalau ada undangan podcast segini kan. Ibaratnya adalah kita bisa sharing-sharing, karena terus terang sharing itu menjadi sesuatu yang oke lah di masa pandemi ini. Biar nggak stres. Betul. Ya kan? Sip. Oke. Thank you banget. Terima kasih. Oke, healthy people. Sampai sini dulu dan ciao.